Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tidale Putri Afnin dari kelompok 1 Hukum Dagang akan menjelaskan materi mengenai pengertian perusahaan dan sumber-sumber hukum perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian perusahaan. Perusahaan secara terminologi merupakan sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan pada pengertian perusahaan menurut pemerintahan Belanda dalam pembacaan Memorie van Toelichting RUU Wetboek van Koophandel di hadapan parlemen, yang berarti keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. Dan berdasarkan pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. Yang kedua yaitu sumber-sumber hukum perusahaan. Yang pertama ada perundang-undangan. Perundang-undangan ini meliputi ketentuan undang-undang peninggalan zaman Hindia Belanda dahulu yang masih berlaku hingga sekarang berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang 1945 seperti ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dan KUHD. Selain itu, sudah banyak undang-undang yang diciptakan oleh pembuat undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perusahaan yang berkembang cukup pesat hingga saat ini. Peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan dan merupakan sumber hukum perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib data perusahaan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, dan ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK. Yang kedua itu kontrak perusahaan. Pada zaman modern ini, semua perjanjian atau kontrak perusahaan selalu dibuat tertulis, baik bertaraf internasional maupun internasional. Kontrak perusahaan ini merupakan sumber utama kewajiban hak serta tanggung jawab pihak-pihak. Jika terjadi perselisihan mengenai pemenuhan kewajiban hak, pihak-pihak juga telah sepakat untuk menyelesaikannya secara damai. Tapi jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, biasanya mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase atau pengadilan. Hal ini secara tegas ditentukan dalam kontrak. Dalam pelaksanaan kontrak perusahaan selalu melibatkan pihak ketiga, baik mengenai cara penyerahan barang maupun cara pembayaran harga. Dalam penyerahan barang, pihak ketiga yang dapat dilibatkan adalah perusahaan ekspedisi, pengangkutan, pergudangan, asuransi. Sedangkan dalam pembayaran harga, pihak ketiga yang selalu dilibatkan adalah bank. Pada perusahaan modern, semua lalu lintas pembayaran selalu dilakukan melalui bank dengan menggunakan surat berharga yang disertai oleh dokumen-dokumen penting lainnya. Yang ketiga ada jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan kewajiban hak tertentu. Dalam jurisprudensi, kewajiban dan hak yang telah ditentukan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa kewajiban dan hak antara pihak-pihak. Melalui jurisprudensi, hakim dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan, misalnya seperti hukum Anglo-Saxon. Dengan demikian, kekosongan hukum dapat diatasi, sehingga perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terutama yang berusaha di Indonesia dapat terjamin. Misalnya perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Banyak sudah jurisprudensi yang bisa dijadikan sumber hukum perusahaan dan sudah terjadi di Indonesia. Misalnya mengenai penggunaan merek dagang, jual beli perdagangan, pilihan hukum, dan leasing. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perusahaan yang akan dijelaskan oleh Tia Marani. Karena Tia Marani sedang dalam kendala, maka saya akan membantu untuk menjelaskan materi bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk badan usaha atau perusahaan atau dalam bahasa Inggrisnya business organization yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan pada masa lalu atau pada masa pemerintahan Belanda. Di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap menggunakan nama aslinya. Perusahaan yang bukan badan hukum meliputi bentuk-bentuk perusahaan sebagai berikut. Yang pertama ada perusahaan perseorangan yang wujudnya bentuk perusahaan dagang atau PD atau usaha dagang atau yang disebut dengan UD. Yang kedua itu persekutuan yang wujudnya terdiri dari bentuk pertama persekutuan perdata atau marskap, lalu ada persekutuan firma, dan juga ada persekutuan komanditer. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang perusahaan perseorangan atau perusahaan dagang.
Perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan dagang dapat dikelola oleh satu orang atau lebih, modalnya milik sendiri. Perusahaan dagang belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, akan tetapi dalam praktik diterima sebagai pelaku usaha. Perusahaan dagang atau dapat juga disebut dengan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha. Satu orang tersebut adalah pemilik modal sendiri, sementara jika ia bekerja dengan banyak orang, maka mereka hanya sebagai petugas membantu sesuai kewenangan yang diberikan. Perusahaan dagang merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana, biasa dikenal secara umum sebagai unit dagang. Yang kedua itu persekutuan perdata atau Marktschap. Marktschap, persekutuan perdata dijemakan dari kata Burgerlijk Marktschap, yang menurut pasal 16 KUH perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan suatu ke dalam perusahaan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi rata di antara mereka. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka persekutuan perdata memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perjanjian antara dua orang atau lebih. Yang kedua, pihak yang mengadakan perjanjian memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Yang ketiga, tujuan dari perjanjian dan kegiatan tersebut adalah untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan. Selanjutnya itu ada persekutuan firma. Berdasarkan pasal 16 KUH Dagang, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. KUH Dagang yang memuat ketentuan tentang firma tersebut pada pasal 16 sampai dengan pasal 35. Firma memiliki 3 unsur mutlak yang merupakan ciri khusus sebagai tambahan persekutuan perdata, yaitu menjalankan perusahaan, 2. dengan nama bersama atau firma, yang ketiga tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Dalam kegiatan usaha firma memiliki kebaikan dan keburukan berikut. Yang pertama itu kebaikannya. Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang kedua, tergabungnya alasan rasional karena sebagian besar tindakan didasarkan oleh musyawarah menghasilkan kebenaran dan mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, perhatian sekutu maksimal terhadap perusahaan karena perbuatan yang dilakukannya bertanggung jawab terhadap sekutu lain. Lalu keburukan firma atau kerugian firma. Yang pertama, tanggung jawab yang tidak terbatas dari sekutu dalam hal kerugian yang terjadi pada firma. Yang kedua, pimpinan dipegang lebih dari satu orang. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan paham dalam kerjasama dan pelaksanaan tugas setiap sekutu. Yang ketiga, adanya beberapa sebab persekutuan dengan firma akan berakhir. Yang terakhir yaitu penanaman modal beku, yaitu penanaman modal kesulitan menarik modal yang telah disetorkan. Baiklah, yang terakhir yaitu persekutuan komanditer atau yang kita sebut dengan CV. Menurut ketentuan pasal 19 KUH Dagang, disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk keseluruhan pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sekutu sebagai pelepas uang pada pihak lainnya. Pada CV ada yang namanya sekutu pelepas uang atau sekutu pasif atau kita sebut dengan sekutu komanditer, dan sekutu aktif atau sekutu pengurus yaitu sekutu komplementer. Persekutuan komanditer CV menurut Purwosucipto memiliki 3 bentuk. Berikut penjelasannya. 1. Persekutuan komanditer diam-diam. Yang ini sebuah CV yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada para pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Tindakan keluar masih seperti firma, namun tindakan ke dalam sudah membedakan antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang kedua itu persekutuan komanditer terang-terangannya, sebuah CV yang sudah menyatakan sebagai persekutuan komanditer terang-terangan kepada pihak ketiga. Lalu ada persekutuan komanditer dengan kumpulan modal. Ya, ini persekutuan komanditer yang secara terang-terangan modal terdiri dari kumpulan beberapa pemodal. Selanjutnya saya akan membahas tentang kebaikan dan keburukan firma. Yang pertama tentang kebaikan. Baiklah, saya akan membahas tentang keburukan dan kebaikan CV. Pertama itu kebaikannya. Pertama, kebutuhan akan modal mudah dipenuhi di samping pendiriannya yang mudah. Yang kedua, lebih mudah memperoleh kredit. Lalu kemampuan pemimpin CV relatif baik, dan orang lebih suka menginvestasikan modalnya dan mudah dalam mencairkan modalnya. Lalu untuk kerugian CV, yaitu kelangsungan perusahaan tidak menentu karena bertanggung pada sekutu komplementer. Lalu semangat sekutu komanditer dalam menjalankan usaha mengendor karena tanggung jawabnya yang tidak penuh dibandingkan dengan sekutu firma. Berakhirnya sebuah persekutuan komanditer pada hakikatnya sama dengan berakhirnya sebuah firma, di mana tata cara pembuatannya diatur dalam pasal 1646 sampai 1652 KUH Perdata, dan juga diatur dalam pasal 31 sampai 35 KUHD. Di mana berakhirnya CV salah satunya dikibatkan karena meninggalnya salah satu pihak sekutu dalam CV serta mengalami sengketa perusahaan berupa kepahilitan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.